Technical View Pound Sterling 14 Mei 2020 per jam 11:59 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2239 dan low 1.2201. Running price kini bertahan 1.2206. Range kurang lebih sampai sejauh ini adalah 38 poin dan akhirnya terjadi tergelincir penurunan yang cukup fantastis menurut saya. Karena kalau Anda lihat di sini dia sempat spike. Kurang lebih arealnya adalah 1.2337. Sementara kemarin suggest kita atau rekomendasi dari kami adalah 1.2292 ataupun 1.2310 untuk melakukan sell on pullback. Dan artinya kategori tersebut berhasil lalu kemudian menyentuh areal target pertama kita. Sayangnya target kedua tidak disentuh. Tapi tidak apa-apa. Anda bisa lihat di sini areal tertinggi 1.2337 lalu tergelincir sampai 1.2208. Satu catatan yang pasti, areal ini kalau Anda lihat potensinya mirip dengan inverted hammer. Artinya potensi reversal bisa saja terjadi meskipun kali ini outlooknya masih bisa bearish, tapi juga saya ingatkan untuk Anda berhati-hati ada potensi untuk terjadinya reversal. Lalu kalau kita lihat di sisi kiri ada areal historical price yang juga memiliki areal relatif sama. Kurang lebih ini adalah areal 1.2196 di tanggal 9 Oktober 2019 dan juga yang sempat terjadi di tanggal 6 Agustus 2019 yaitu adalah 1.2208. Ini yang sempat saya sebutkan dalam channel podcast kami Agroda Futures dan tentunya berarti kita memiliki area support di dua area tersebut di kisaran 1.2196 ataupun di area 1.2208. Well, of course, dengan areal terendah 1.2201 menjelaskan kenapa sampai saat ini pound sterling cenderung tertahan areal penurunannya. Apakah ini akan terjadi reversal atau tidak? Well, kita lihat untuk kemudian hari. Di grafik H4, oke, areal ini sudah melakukan terjadinya penurunan kembali. Kemarin kita memiliki areal kurang lebih areal support yang sempat terjadi di areal ini. Setelah sebelumnya dia menyentuh atau menembus areal support sebelumnya dan kali ini areal yang sempat menjadi areal support akan menjadi areal resisten kita untuk kategori pullback. Sehingga kemungkinan potensinya kalaupun dia mengalami kenaikan, kita asumsikan bahwa tren kuatnya adalah mengalami penurunan. Meskipun dengan warning dari inverted hammer ini masih belum menunjukkan kelayakan untuk terjadinya buy on dip. Di grafik H4 maka kemungkinan potensi pullback akan saya manfaatkan untuk kategori sell on pullback. Areal yang sangat-sangat wajar adalah 1.2234 ataupun 1.2250 dengan target pertama 1.2195 dan target kedua adalah 1.2135. Stop loss silakan gunakan di 1.2308. Areal-areal yang saya gunakan ini relatif ketat karena kemungkinan potensi pound sterling ataupun GBP USD masih akan menunggu outlook ataupun hasil dari negosiasi dari Uni Eropa ataupun Inggris. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 14 Mei 2020 per jam 12:03 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0822, low 1.0803 dan running price 1.0806 kembali terjebak dalam pola sideways. Namun ada satu hal yang sangat menggemaskan adalah saat kita memprediksikan akan terjadi kenaikan lebih lanjut, ternyata dia berhasil kembali pullback. Artinya kita kembali dalam kesimpulan bahwa kenaikan itu hanya sekedar pullback untuk mencari tenaga. Meskipun di 2 hari yang lalu dia sempat sangat meyakinkan bangkit sampai 1.0882. Oke, kita lihat potensi ini adalah mungkin saja menjadi pertanda akan terjadinya retest atau pengujian kembali areal support di kisaran 1.0775. Jika ini ditembus maka silakan follow sell saja karena kemungkinan potensi ini akan relatif besar kemungkinannya untuk terjadi penembusan. Tapi kita lihat dari outlooknya, lagi-lagi kalaupun misalkan Anda mau melakukan sell, saya rasa areal yang paling wajar adalah areal 23.6% di 1.0838. Itu adalah area terdekat. Bagaimana dengan outlook yang dikatakan dari grafik H4? Well, dari grafik H4 sendiri saya memiliki areal seperti demikian. Dan setelah saya pikir-pikir, kalau misalkan kita lihat seperti ini adalah channel naik, lalu kemudian setiap kenaikan, swing high, dia berhasil kembali rejection dan turun. Lalu kemudian swing high kembali, dan dia kembali turun. Dan terakhir tadi malam, dia mengalami swing high, kurang lebih hampir saja melewati area 50%, meskipun ini hanya berupa tail. Ya.
Areal tertinggi adalah 1.0894 dan ternyata juga kembali turun. Artinya, kalau saya menggunakan perhitungan asas wave ataupun kategori elite wave atau mungkin sekedar wave dari pergerakan market, maka potensinya saya anggap ini adalah potensial downtrend dilanjutkan dengan potensial flag trend. Dalam hal ini berbentuk channel, maka kemungkinan potensi ini adalah downtrend flag atau kita sebut bearish flag. Sehingga kemungkinannya potensinya saya bisa saja melakukan penghitungan wave 1, 2, 3, 4, dan tentunya Anda paham bahwa kita masih menantikan wave kelima untuk recover, meskipun itu kita kategorikan rebound sementara waktu, lalu kemudian dia akan kembali dalam penurunan fase wave ke-6. Dan meskipun ini masih bisa terjadi kenaikan, maka kemungkinan potensinya saya hanya memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari areal sell. Areal sell yang cukup ideal berada di kisaran 38.2% ataupun 50%, sehingga kemungkinan potensinya antara 1.0860 sampai 1.0890 adalah areal sell ideal. Sementara untuk pagi ini atau untuk hari ini, saran saya kurang lebih silakan lakukan sell di area 1.0845 ataupun 1.0860. Target pertama adalah 1.0800 dan target kedua kurang lebih di 1.0745. Stop loss saya masih menggunakan area 1.0915 sebagai patokan kita. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrobank.